Disinilah saya PPL menjadi seorang guru di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Arif, Dimas, Fairuz, Farid, izin, Baby, Kalian, Hana, Indah, Marcel, Marcella, Nabil, Dapi, Rehan, Nabiha, Nakesa, Oriza, Rafli, Rahmat Zaki, Regina, Zeta, Zepiska, Cika, Davino, Gracia, Haikal, Atifa, Dania, Salma, Adam, Prima, Razak, Saskia, Selo, tulang yang masih kosong. Arif udah masuk. Marcel, Dapi, Rehan, Zaki, masuk. Nah, silakan dibuka buku catatannya. Nah, sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu pengulangan atau looping ya. Yang mana pengulangan ini terdapat 3 rumus ya. Yang pertama itu ada for, ada do well, dan ada well ya. Yang mana pengulangan atau looping ini kita gunakan untuk menuliskan instruksi yang sama secara berulang-ulang ya. Nah, dengan menggunakan perintah for, do well, atau well ini, kita dapat juga menghemat waktu ya. Ketika kita ingin menginputkan data ataupun kalimat yang berulang-ulang ya, secara berurutan, kita bisa menggunakan rumus ketiga ini, baik itu for, do well, ataupun well ya. Silakan disalin dulu pengertian dari pengulangan atau looping ya. For, well, dan well fungsinya sama-sama digunakan ketika kita ingin melakukan proses berulang-ulang ya, supaya bisa menghemat waktu. Silakan dicatat dulu pengertian dari looping. Gunakan perintah for, do well, ataupun well, kita dapat mengulang kode program yang sama ya, sebanyak n kali. N kali itu apa artinya? Kalau n itu tak hingga ya, sebanyak-banyaknya ya. Nah, silakan disalin pengertian dari looping.
menjelaskan apa itu looping atau pengulangan ya. Looping atau pengulangan itu ada 3 rumus ya tadinya. Sudah ibu jelas. Yang pertama ada apa? Oh, ada where dan juga ada where ya. Yang mana fungsinya itu sama-sama kita gunakan ketika kita ingin mengulang suatu kalimat atau suatu yang ingin kita buat berulang-ulang ya. Jika kita ingin menginputkan data nilai ataupun angka atau juga boleh nama ataupun huruf ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan rumus for, where ataupun where ya. Ketika kita ingin menginputkan data sebanyak 50 kali ataupun 10 kali, bisa gunakan rumus ini for, where ataupun where ini ya. Nah, ketika kita menginputkan datanya, misal kita ingin menampilkan hasil yang berulang sebanyak 50 kali. Nah, kita gunakan apa? Boleh for, boleh duel ataupun where ya. Boleh 1000 kali Bu, boleh. Boleh 1 kali Bu, boleh. Tapi 1 kali itu tidak berulang ya. Cuma 1 ya tampil ya. Nah, misal kita ingin menampilkan angka ya. Misal kita 1 sampai 5 misal. Nah, kita gunakan rumus ketiga ini untuk berulang itu. 1 kita ulang lagi satunya. 1 tambah 1 2. Ketika kita ulang lagi 2 tambah 1 3. Begitu juga seterusnya ya. Berarti pengulangannya cuma ada 1. Nah, Bu, gimana kalau pengulangannya lebih dari 1 Bu? Boleh, bisa ya. Nah, misal kita ingin angka 2 kali kelipatan ya. Bisa. Yang pertama kita inputkan angka 1 ya. Nah, kita ingin menampilkannya sampai bilangan berapa? Misal 9 ya. 9. Nah, kita ingin kelipatannya berapa? Semuanya, coba sebutkan. 24. Misal 2 kali kita ulang ya. Nah, setelah 1 ketika kita ulang kedua kalinya berapa hasilnya? Kalau 1 kali ulang berarti 1 kali naik ya. Nah, kalau 2 kali diulang dari 1 berapa hasilnya? 3. Nah, ya benar 3 ya. Nah, setelah 3 kita ulang 2 kali berapa hasilnya? 6. Benar 6. 5 ya. Nah, tadi ada yang bilang 6. Kenapa bisa 6? Kalau 6 itu sebanyak 3 kali. 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 4, 5, 6. Sebanyak 3 kali ya perulangannya. Berarti kita tadi menggunakan berapa pengulangannya? Sebanyak 2 kali ya. Nah, setelah 5 7. Nah, setelah 7 nah, sudah dapat hasilnya. Pengulangan dari 1 sampai 9. Jika kita ingin mengulangnya sebanyak 2 kali, maka kita dapatkan hasilnya ketika kita cetak nanti adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada yang ingin mencontohkan ke depan? Nah, ada? Barangkali ada yang ingin ditanyakan, yang belum paham silakan ditanyakan. Yang huruf bagaimana, Bu? Yang huruf. Nah, pengulangannya itu sama ya, sama-sama berulang ya. Nah, misal kita gunakan huruf. Kalau angka itu kita menggunakan apa? Angka itu kita menggunakan integer ya. Nah, ingat ya, kalau angka kita gunakan integer. Kalau huruf kita gunakan karakter atau chart ya. Nah, tadi ada yang bertanya, Bu, bagaimana jika kita menurunkan atau mengulang kata atau mengulang huruf? Nah, di sini Bu jelaskan. Kita ingin mengulang huruf apa? Chart. Kita gunakan chart ya, karakter karena dia berupa huruf ya. Nah, misal kita ingin A sampai Z ya, bisa. Kita inputkan A dulu. A nya kita mau ulang berapa kali? Banyak 2 ya. Nah, A terlalu banyak kali Z ya. Kita G ya.
sebanyak 2 kali ya. Permintaannya tadi diulang sebanyak 2 ya. Nah, setelah A ketika kita ulang 2 kali apa jadinya? Nah, C ya. Nah, setelah C B. Nah, dan U hasilnya sudah. Ketika kita ingin menginputkan atau mencetak huruf, itu kita menggunakan karakter ya. Kita ingin A sampai G yang ibu contohkan. Kita bisa juga itu menginputkan A sampai Z ya. Asalkan kita menggunakan rumus for, dual atau well. Apa kegunaannya? Supaya kita tidak banyak menggunakan kalimat lain ya. Nah, ada juga yang bertanya lagi? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin menyebutkan nama kita ya, boleh, bisa ya. Kalau nama itu pasti kita gunakan apa? Kalau nama karakter ya. Kenapa karakter? Nah, karena dia berupa huruf ya, sama seperti tadi langkah-langkahnya ya. Kita masukkan dulu Cak. Nah, ya, masukkan variabelnya. Kita bisa berapa kali kita mengulang. Namanya cuma 1 ya. Kalau kita menggunakan karakter, pastikan tanda petiknya jangan sampai tinggal ya. Nah, nanti di bagian cetaknya, cetak atau code ya, ada kan? Di situ kalian masukkan nama kalian. Karena nama panjang gimana Bu? Bisa, asal kita menggunakan underscore ya. Misal siapa namanya? Nama sini ya, underscore panjangan. Nah, nanti ada ya dicontohkan pas kita masuk pada materi karakter. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin mencoba maju ke depan untuk mencontohkan apa yang Ibu telah jelaskan? Bu, perintahnya 3 beneran sama kayak tadi, Bu. Iya, perintahnya ada 3 ya. Itu perintah itu rumus ya. Ya, kita dapat menggunakan for, dual ataupun well. Fungsinya sama-sama digunakan ketika kita ingin mengulang suatu kalimat. Nah, ada lagi yang tanyakan? Ya? Ayo, siapa yang bertanya? Sebelum kita lanjutkan materinya, kalau ragu silakan ditanyakan. Fungsinya sama ya, sama-sama diperintahkan ketika kita ingin mengulang kata atau suatu kalimat ya. Nah, ada yang tanyakan mengenai Luffy, for, dual, dan well. Cukup? Nah, ada pengertian dari penggunaan for ya. Yang mana for itu dilakukan dengan cara mengulang instruksi berdasarkan ekspresi yang diberikan ya. Nah, silakan disalin pengertian dari kegunaan for. Pengulangan di sini kita gunakan untuk melakukan pengulangan yang telah diketahui ya. Nah, jenis pengulangan ini lebih mudah dipahami dibanding jenis lain. Coba disalin dulu pengertian dari pengulangan for. Jika tidak ada lagi yang bertanya mengenai penggunaan for tadi, maka kita lanjut. Contoh dari penggunaan for bersarang ya. Yang mana Ibu telah jelaskan for bersarang tadi adalah ada sesuatu di dalam sesuatu ataupun ada perintah di dalam suatu perintah ya. Nah, silakan dicobakan dahulu kegunaan dari for bersarang. Silakan dicobakan di aplikasinya masing-masing. Nanti hasil programnya sesuai di tabel yang paling kanan ya, kanan bagi kalian. Jika hasilnya berbeda dari yang sebelah kanan kalian di depan, berarti salah. Silakan dicobakan.
kita menghasilkan hasil program yang berupa angka. Berarti yang kita gunakan adalah berupa integer ya. Ingat kalau angka itu integer. Nah, silakan dirubah, silakan dibuat di aplikasinya masing-masing. Kita cari satu orang lagi. Sekarang cewek dulu ya. Tadi ada 2 cowok. Sekarang cewek dulu yang untuk jelaskan ke depan. Lupi. Tidak ada yang berhasil. Karena belum ada yang berhasil, simpan dulu latihannya. Kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya ya. Izinkan aku mengenang dirimu, seseorang yang jadi panutan dalam proses menggapai impian. Pendidikan yang telah engkau beri kan ku jadikan bekal masa depan. Jasa-jasamu selalu ku kenang. Pendidikan yang telah engkau beri kan ku jadikan bekal masa depan. Jasa-jasamu selalu ku